Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihad Yuyan, nomor WP 191 151 15 di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir praktikum pada modul 3, yaitu sampling dan aliasing pada praktikum pengolahan sinyal digital. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa memahami pengaruh pemberian jumlah sampel dan pengaruhnya pada proses recovery sinyal. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami proses konvolasi pada dua sinyal. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat sebuah program operasi konvolasi dan mengetahui pengaruhnya pada satu sinyal. Pada dasar teori, proses pengolahan sinyal analog atau sinyal input masuk ke analog signal processing atau ASP diberi berbagai perlakuan, misalnya pemfilteran atau penguatan, dan outputnya berupa sinyal analog. Berikut gambarannya, yaitu input masuk ke ASP, lalu output ke sinyal analog. Proses pengolahan sinyal secara digital memiliki bentuk sedikit berbeda. Komponen utama sistem ini berupa sebuah prosesor digital yang mampu bekerja apabila inputnya berupa sinyal digital. Untuk sebuah input berupa sinyal analog yang perlu proses awal yang bernama digitalisasi melalui perangkat yang bernama analog to digital conversion atau ADC, di mana sinyal analog harus melalui proses sampling, quantizing, dan coding. Demikian juga output dari prosesor digital tersebut. Berikut gambaran dari sistem pengolahan sinyal digital, itu input dari sinyal digital dan input yang lain dari sinyal digital masuk ke ADC atau analog to digital conversion, lalu masuk ke DSP, lalu dari DSP ada langsung ke output yang dalam bentuk sinyal digital, dan lalu ada yang dari DSP ke DAC dan membentuk output sinyal analog. Yang kedua itu sampling. Sampling adalah sampling ini yang kita tahu betapa pentingnya suatu proses yang bernama sampling setelah sinyal waktu kontinu, atau yang juga populer kita kenal dengan sebagai sinyal analog sampel, akan didapatkan bentuk sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist, di mana Fs yaitu frekuensi sinyal sampling dan Fi frekuensi sinyal informasi, yang pada rumusnya Fs besar dari 2 kali Fi. Fenomena aliasing proses sampling akan muncul pada sinyal hasil sampling apabila proses frekuensi sinyal sampling tidak memenuhi kriteria di atas. Kriteria sampling itu adalah ada dua, yaitu lebar data sampling atau kualitas ADC dan kecepatan sampling frekuensi sampling. Yang ketiga itu ada aliasing, adalah termappingnya sinyal pada frekuensi yang berbeda yang diakibatkan oleh kesalahan sampling yang tidak memenuhi ketentuan Nyquist. Pada persiapan praktikum, peralatan yang digunakan itu ada laptop dengan MATLAB dan headphone. Lalu pada percobaan pertama, sampling dan sampling rate, kita membuat efek bit pada sampling. Buatlah kode MATLAB berikut dengan voice.wav. File sampling dengan lebar data tiap sampel adalah 16 bit dengan format 1 bit desimal 15 bit fraction. Di sini saya sudah mencoba pada modul 3, itu memasukkan data voice.wav ke folder dan mencobakan, dan hasilnya ada suara. Lalu untuk percobaan kedua, yaitu ubah lebar data sampling menggunakan fungsi quants. Di sini juga saya sudah coba dengan menambahkan fungsi quants.m dan memplot sinyalnya yang hasilnya seperti ini pada figur 1 dengan fraction length 15 dan suaranya jelas bisa didengar. Berikut pada nomor 3, ubah nilai fraction length dari 15, 7, 3, dan 1. Dengarkan suara yang dihasilkan. Lalu di sini
Jadi pada percobaan 3 saya sudah mengubah nilai Franction length, yaitu pada 7 dengan sinyal yang keluar seperti ini, lalu 3 dan lalu 1. Bisa dilihat jelas perbedaan jika kita mengubah nilai Franction length. Jika kita mengubah nilai Franction length, maka sinyal output yang keluar itu semakin tidak berbentuk dan suaranya pun semakin rendah. Jika Franction length semakin rendah, maka suaranya semakin sulit didengar dan pecah-pecah. Maka Franction length dengan angka tertinggi, maka akan lebih jelas lagi suaranya. Lalu simpan hasil, plot gambar masing lebar sampling dan menjelaskan perbedaannya. Yang kedua itu pengaruh frekuensi sampling. Dengan file kode fn voice wave sw, fs audio rate fn frexem 44100 dan di sini saya juga membuat codingan pada modul pada frekuensi dan sampling dan terdengar suara dan berjalan. Nilai frekuensi default untuk voice.wave adalah 44100. Hitung berapa lama durasi. Dan saya di sini juga sudah melakukan percobaan pada frekuensi sampling, yaitu durasi dari voice.wave ini hasilnya 2,5 detik. Lalu yang ketiga, ubah nilai Frexem menjadi 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000, 70.000, dan 80.000. Hitung durasinya. Lalu di sini di modul 3 di percobaan waktu 10.000 saya mencobakan suara durasinya itu sampai 9 detik. Itu lebih lama. Dan pada 20.000 ini mencapai 8 detik, 30.000 mencapai 5 detik, 50.000 mencapai 3 detik, 60.000 mencapai 2 detik, dan 70.000 mencapai 1 detik. Jadi kesimpulannya, jika kita mengubah frekuensinya semakin tinggi, maka suaranya akan semakin cepat. Jika frekuensinya semakin rendah, maka suara yang keluar akan semakin lambat. Untuk yang ketiga yaitu aliasing. Dengan membuat file code baru yang ada di modul, saya sudah membuat di sini dan kodenya berjalan. Dan ubah nilai variabel down level menjadi 1, 5, 10, 15 hingga ke 40. Jadi di sini pada saat saya mengubah menjadi down level 5, suaranya masih jelas. Dan pada down level 10 hingga ke 40, itu tuh suaranya semakin tidak jelas dan sulit didengar. Jadi semakin tinggi down level pada aliasing ini, maka suaranya tidak akan terdengar dengan jelas. Untuk di sini, lalu mengubah plot SW2 untuk masing-masing level down sampling. Di sini saya sudah memplot dari down level 1 hingga ke down level 40. Lalu tugas pada laporan, apa pengaruh lebar bit pada hasil sampling? Pengaruh lebar bit pada hasil sampling itu jika lebar bitnya semakin rendah, maka semakin tidak jelas suara yang akan didengar. Jadi jika lebar bitnya semakin tinggi, maka suaranya akan semakin jelas didengar.
Apa pengaruh frekuensi sampling? Jadi pengaruh pada frekuensi sampling ini, jika frekuensinya tinggi pada modul, jika frekuensinya tinggi, maka durasinya akan semakin pendek. Jika frekuensinya rendah, maka durasinya akan semakin lama. Mungkin itu yang hanya dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.